ba seperti apa huruf alif, huruf ta, huruf sa dan selanjutnya ya. Itu guna kita mempelajari huruf hijaiyah. Selanjutnya kita mesti hafal huruf hijaiyah supaya, karena kalau hafal itu biasanya itu bisa mengingat dan bisa mengimajinasikan atau menggambarkan huruf ba seperti ini, huruf ta. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa lancar membaca Al-Quran. Selanjutnya kita bisa melafalkan. Nah, ini kebanyakan adik-adik masih belum bisa melafalkannya. Karena apa? Melafalkan susah. Karena kadang ada huruf A dengan A ya hampir sama. Jim dengan za itu hampir sama. Jadi kita perlu mempelajari agar bisa melafalkannya. Adik-adik semua bisa ya hafal huruf hijaiyah dari alif sampai ya, hafal semua ya. Hafal Pak. Wes, pintar. Nggak rugi bapak-bapak punya anak-anak seperti kalian, bisa pandai-pandai semua. Makasih. Kenapa? Di rumah juga kalian belajar mengaji. Di rumah mengaji kan sore-sore atau malam atau habis maghrib ya, mengaji ya. Iya Pak. Tua atau sama guru ngaji kalian. Jadi kalian mesti memahami, karena pertanyaan di alam kubur pun kita berbahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Siapa Tuhanmu? Nah, pasti pakai bahasa Arab. Nah, kita harus mempelajari namanya bahasa Arab. Jadi di sini huruf hijaiyah itu adalah huruf lain dari bahasa Arab. Huruf hijaiyah itu huruf bahasa Arab. Kalau alfabet biasanya dikenal dengan abjad atau abjad ABC. Kalau orang Indonesia kita mempelajari ABCD ya abjad. Kalau orang Arab huruf hijaiyah. Sama, ada kosakatanya juga A, I, U. Nah, itu ya. Bahasa Indonesia juga ada. Nah, di sini Bapak jelaskan huruf hijaiyah adalah huruf yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu huruf Al-Quran itu namanya huruf hijaiyah. Ya, karena kita di Indonesia kita pakai ABCD atau abjad. Karena dulu Al-Quran turun berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Jadi nggak belajar ABCD, kita belajarnya untuk Al-Quran. Jumlah huruf hijaiyah ada 29. Ada juga yang berpendapat 28. Kenapa bisa berbeda? Nah, tentu kalian bisa, kalau nanti kalian sudah dewasa pun kalian bisa berpendapat sendiri. Kalau penting punya data, ya 29 kalau hari ini yang kita pelajari. Pada huruf masing-masing tersebut cara baca tersendiri. Seperti tadi dijelaskan, kalau A ada alif, ada A dengan A itu beda. Jim, A, kho itu agak seperti ada ha bersih. Jim, A, kho, dal. Nah itu mesti beda. Jadi ada cara-caranya atau disebut dengan makhorijil huruf. Nah itu ya, ada makhorijil huruf. Terus karena Al-Quran ditulis dengan huruf hijaiyah, maka semua umat Islam harus mengenalnya. Sebagai kita umat Islam, kitab suci kita adalah kita apa? Al-Quran. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Anak-anak tadi ada yang beranggapan kitab suci kita apa? Juz amma. Oh ya boleh juga, karena belajar juz sama. Kitab suci kita apa anak-anak? Ada yang bilang ikro, karena dia megangnya ikro. Ada yang bilang turutan, karena pakai turutan. Pada dasarnya itu adalah metode-metode kita untuk mempelajari Al-Quran. Kita lanjut ya anak-anak ya, masih semangat ya, jangan cemberut, nanti tadi susah jelasin kalau cemberut. Tetap senyum, semangat, jangan pernah menyerah walaupun nggak ngerti ya, Ica ngerti aja. Di sini ada huruf hijaiyah. Jumlahnya tadi ada berapa? Ada 29. Ya. Ada alif. Ya, mungkin sekarang itu yang kalian pegang-pegang TikTok mesti tahu kan, itu ada yang terkenal itu lagu-lagu
alifun ba taun sa. Nah itu kan ada. Jadi gampang Ada. kita mempelajari huruf hija. Alif unsa Ataupun ada alif ba ta sa jim ha ho. Nah itu ada. Jadi sekarang buat mempelajari huruf hijaiyah sangat mudah. Tapi kebanyakan kalau hafal, tapi untuk memahami belum bisa. Kadang kita bisa mengucapkan alif ba ta sa jim, tapi ketika disuruh menulis huruf jim kita tidak bisa, karena kita cukup cuma hafal tanpa bisa menulis. Nah, karena apa? Karena belum paham. Cuma ingat dengan suara aja. Terus selanjutnya, setelah kita mempelajari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, itu bisa mengandung makna atau bisa mengandung arti kalau ada harokat. Makanya kalau nggak ada harokatnya sulit untuk dimengerti. Seperti bacaan alif lam kalau dalam Al-Quran, alif lam ro itu susah untuk dimengerti. Tapi kalau misalnya ada harokatnya, oh berarti ini adalah a. Oh kalau di bawah bunyinya i. Agak gatal ya, jadi penjelasannya agak terbatuk-batuk dikit, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa belajar dengan semangat. Terus ada namanya domah. Nah ini domah ini bunyinya u. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia itu ada, kita perlu mempelajari namanya huruf vokal. Ada a i u e o. Nah kalau bahasa Arab itu ya a i u. Nah sebenarnya simple. Jadi bahasa Arab lebih simpel sebenarnya, cuma karena kita asli orang Indonesia jadi susah. Kalau orang Arab itu usia 5 tahun itu bisa bahasa Arab ya? Karena apa? Karena orang Arab tinggal di Arab. Iya, kita ini yang susah karena apa? Orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesia untuk bahasa Arab susah. A I U. Jadi kalau garisnya di atas, nah ini, nah ini, ketika garis ini di atas, kalau ba jadi ba. Oh ya ini. Ketika kita mempelajari huruf alif ba ta sa jim, nah itu kan, ini kita ambil aja huruf depannya, ini B, I, S, J, H. Karena garis atas ini bunyinya A, jadi ketika B tambah A bunyinya Tip, iya, S, Ja, J, ketambah garis di atas jadinya Ja. Wah, gampang ya. Kita harus giat-giat membaca Al-Quran. Karena apa? Banyak faedahnya juga. Satu huruf Al-Quran itu memiliki berapa kebaikan? 1000 kebaikan. Ada 10 ya. Satu huruf Pak. 10 ya? 10 Ya. Pak. 10 kebaikan. Ya Allah, sangat mudah untuk mencari kebaikan di apa? Di pelajaran agama ya. Membaca surat Al-Fatihah aja udah berapa huruf. Kalau sehari-hari kita baca buat kebaikan susah nggak? Susah. Karena untuk mengumpulkan 10 kebaikan itu susah. Kalau misalnya di rumah menyapu kebaikan bukan? Kebaikan, Pak. Cuci piring kebaikan bukan? Kebaikan, Pak. Jadi untuk mengumpulkan 10 kebaikan itu susah. Kita dengan mengucap huruf B, kita mendapat 10 Kebaikan. Insyaallah ya. Itu jadi kalau ini tadi di bawah itu namanya kasroh. Kasroh bunyinya I. Nah ya. Kalau bunyinya I berarti kita dibacanya B, tadinya B jadi B. Kalau I jadi S jadi J jadi J. Jadi nanti kalian cukup bisa cuma menghafalkan supaya pas. Batasa Jim. Nah kayak gitu ya. Jadi semua pelafalannya yang untuk memahami bacaan itu jim, di, si, di, ri, si, shi. Nah itu jadi
cuma makhraj yang kalian perlu pahami. Selanjutnya bu. Nah ini bu. Kalau bu ini dia berbunyi bu. Jadi kalau tadinya ba ini jadi bu. Kalau ta jadi sa jadi su. Sampai selanjutnya ya. Sangat mudah dipahami. Terus di sini ada pembahasan masalah surat Al-Fatihah. Kalian mungkin sehari-harinya hafal surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena ketika kita belajar sholat, kita membaca surat Al-Fatihah. Dengan sendirinya kita walaupun gak hafal, karena sering mendengar imam membaca surat Al-Fatihah, kita lama-kelamaan akan hafal. Ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai seterusnya ya. Jadi surat Al-Fatihah ada 7 ayat yang artinya adalah pembuka. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Yang artinya adalah induknya Al-Quran. Atau surat Al-Fatihah juga ketika dibaca ketika sholat, maka dari itu kita harus hafal. Nah ini bacaan surat Al-Fatihah. Nanti kalian di rumah sering-sering aja baca supaya kalian bisa paham. Atau dengan sering kalian berangkat ke masjid sholat maghrib itu kan sering imam membaca dengan suara keras, jadi kita mudah hafal lama-kelamaan. Nih selanjutnya ada rangkuman sedikit. Ini ada huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran itu huruf hijaiyah. Jadi kalau dibalik apa huruf hijaiyah? Itu huruf Al-Quran. Apa huruf Al-Quran? Huruf hijaiyah. Ya, di jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 29. Tuh ya. Tanda baca huruf hijaiyah itu A, I, U. Sebenarnya ada tanwin, ada kasroh, ada fathah. Ya, tanwin kasroh, tanwin domah, tanwin fathah. Terus ada juga tasdid. Ya. Jadi kalian hari ini cukup mempelajari masalah harokat fathah, kasroh, domah. Oh ya, selanjutnya di sini anak-anak nanti kalian akan ada namanya lembar kerja gitu ya, atau LKPD. Di sini sangat gampang ya lembar kerjanya gitu ya. Hanya mengasih tanda A, I, tanda kasroh, fathah dan domah, karena di atas ini belum ada harokat. Belum ada harokatnya, dia akan dibaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Terus huruf yang tanda nggak ada harokatnya biasanya kembali ke awal, seperti kita baca alif lam mim. Itu alif dia kena alif, lam jadi lam, mim jadi kaf, ha, ya, ain, so. Itu juga kembali ke awal tuh, tanpa harokat. Terus yang selanjutnya, nah ini kalian akan mengasih tanda silang mana huruf A, mana huruf dal untuk membuktikan pemahaman kalian tentang huruf hijaiyah. Nah, dari sini pemahaman kalian masalah huruf hijaiyah udah paham ya? Tentang huruf hijaiyah paham? Paham ya, sangat mudah, sangat kalian tentu ingin masuk surga semua, jadi kalian perbanyak membaca huruf hijaiyah, niscaya kalian insya Allah akan masuk surga. Amin. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Jadi anak-anak jangan terlalu terpatokan kepada Pak Edi. Jadi suatu saat kalian besar kok ada pemahaman yang berbeda, kalian bisa mencari kesimpulan dari pendapat guru-guru. Karena apa? Setiap guru itu pasti pendapatnya berbeda-beda, walaupun sama dengan satu buku atau satu modul, satu pelajaran. Nah dari situ kalian mencoba untuk berpikir kritis, untuk menyimpulkan sesuatu materi yang kalian pelajari. Terima kasih untuk Pak Angga ya. Untuk penutup Pak Angga minta doanya sama-sama ya. Silahkan dipimpin Pak Angga. Ada. Baca alhamdulillah bareng sama-sama baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
sana. Sampai jumpa kembali di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi